wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dengan NIM 24002213. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah bentuk upaya untuk mengintegrasikan kegiatan serta program yang ada. Kegiatan ini saling bergantung dengan kelompok maupun individu yang mempunyai tujuan yang sama untuk kepentingan peserta didik. Administrasi menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Drs. M. Ngalim Purwanto menyatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses mengintegrasikan atau menggabungkan tujuan pendidikan secara personal hingga material. Yang kedua yaitu menurut Nasution. Nasution menyatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan semua kegiatan bekerja sama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, administrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan, juga proses untuk mencapai tujuan pendidikan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penilaian. Administrasi pendidikan juga dapat dianggap sebagai sistem dengan keseluruhan yang terdiri dari berbagai integrasi. Terdiri dari bagian berinteraksi dengan tujuan manajemen untuk memantau apakah sudah mencapai sasaran yang ditetapkan. Dari segi kepemimpinan, administrasi pendidikan itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana administrator pendidikan melaksanakan tugasnya, juga sebagai sebuah proses pengambilan keputusan antara karyawan dengan seorang pemimpin. Sementara itu, dari segi komunikasi administrasi pendidikan merupakan administrasi pendidikan ini merupakan usaha untuk membuat orang lain mengerti, begitu juga sebaliknya. Administrasi pendidikan ini juga dapat dilihat dari segi ketatausahaan tentang kegiatan rutin, catat mencatat, mendokumentasikan kegiatan, juga menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek serta persiapan laporan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dan tujuan administrasi pendidikan. Menurut Sondang Pesiagian, ada beberapa unsur yang harus ada dalam administrasi pendidikan, seperti ada lebih dari 2 orang yang mengerjakan, juga didukung dengan peralatan maupun perlengkapan. Menurut Deliangji, unsur administrasi itu berbeda, yaitu meliputi adanya organisasi, manajemen, komunikasi, keuangan, pembekalan, kepegawaian, ketatausahaan, serta hubungan masyarakat atau humas. 8 unsur tersebut harus ada di lembaga pendidikan, mulai dari lembaga tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Tujuan administrasi menurut Sergio Vanni dilihat dari 4 tujuan dasar yang ditekankan di dunia pendidikan, yaitu ada menciptakan efektivitas, produktivitas, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, serta membangun kepuasan kerja. Administrasi pendidikan juga bertanggung jawab membentuk serta melahirkan peserta didik yang berkualitas dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Selain itu, mencerdaskan juga melahirkan peserta didik yang beriman, berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab. Tidak menjadi pribadi yang korupsi karena pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan negara. Peran administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada planning. Dalam mencapai tujuan pendidikan membutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut dibuat sebaik mungkin agar dapat berjalan secara maksimal. Karena perencanaan pendidikan tidak dibuat semena-mena, maka harus kesepakatan bersama. Yang kedua itu ada pengorganisasian. Hal ini sangat diperlukan dalam membangun hubungan dan interaksi baik dengan staf, antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, hal ini harus bersinergi untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga itu ada koordinasi. Hal ini harus dilandasi dengan komunikasi yang baik. Apabila komunikasi tidak dilandasi dengan koordinasi, maka tidak akan berdampak.
Tim yang ada di bagian koordinasi akan bertanggung jawab untuk membentuk teknik, melahirkan ide, serta bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya yaitu fungsi dan pokok administrasi pendidikan. Adanya hubungan antara penyelenggara pendidikan dan pembelajaran di sekolah, munculnya ada beberapa pokok dan fungsi administrasi pendidikan, yaitu pertama, administrasi pendidikan merupakan salah satu sistem tata pengaturan untuk mengintegrasikan semua jenis dan bentuk sumber daya yang berkaitan dengan efektivitas pembelajaran menuju pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, adanya pembentukan sistem yang dimana pendidikan nasional dengan otonomi pendidikan karena realitas sosial bangsa Indonesia bersifat multikultural dengan sistem otonomi pendidikan nasional, maka proses manajerial pembelajaran di setiap sekolah dapat berjalan dengan intensif, efektif, dan efisien. Yang ketiga, diperlukan adanya perencanaan pendidikan nasional yang jelas untuk mencapai penjabaran tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya penjabaran dengan bentuk program-program yang konkret serta terstruktur, pelaksanaan perlu didukung dengan sistem pengorganisasian dan koordinasi yang akurat. Yang keempat, adanya fungsi dan peran yang kuat serta adanya fungsi dan peran yang kuat sebagai pembaharuan kehidupan sosial menuju pencapaian tujuan nasional di masa depan. Keempat pokok pikiran administrasi pendidikan tersebut perlu difungsikan sebagai landasan pengembangan manajemen pendidikan dan pembelajaran efektif di sekolah. Selain itu, juga membutuhkan pertimbangan latar belakang baik psikologis, antropologis, dan sosiologis masyarakat di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu tugas administrasi pendidikan. Tugas administrasi pendidikan yang pertama yaitu berusaha agar pendidikan itu tampil secara normal dengan merumuskan, menyelesaikan, menjabarkan, dan menetapkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan bersangkutan secara formal. Yang kedua, menyebarluaskan dan berusaha menanamkan tujuan pendidikan kepada anggota lembaga sehingga tujuan pendidikan tersebut menjadi kebutuhan serta pendorong kerja para anggota lembaga. Ketiga, memilih, menyeleksi, dan menjabarkan dan menetapkan proses berupa tindakan, kegiatan, dan pola kerja yang diperhitungkan serta memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan proses pendidikan dengan memantau, memeriksa, serta mengendalikan setiap tindakan pada setiap proses sistem. Upaya ini sering dikaitkan dengan pengawasan yang melekat ataupun pengendalian mutu dalam pendidikan. Yang kelima, yaitu menilai hasil yang telah dicapai dan proses yang sedang berlaku. Selain itu, mengupayakan agar informasi mengenai hasil dan proses menjadi umpan balik yang bisa memperbaiki proses serta hasil pada selanjutnya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada administrasi personal sekolah, yang dimana administrasi ini yaitu segenap proses penataan personil di sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, serta semua karyawan tata dan sebagainya. Yang kedua, administrasi kurikulum, yaitu segala pengalaman yang diberikan sekolah untuk memupuk perkembangan anak-anak dengan jalan menciptakan situasi belajar mengajar. Ketiga, administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Untuk prasarana itu seperti lokasi atau tempat, seperti bangunan sekolah dan lapangan olahraga. Sedangkan untuk sarana yaitu merupakan alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan seperti buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Yang keempat ada administrasi siswa, yaitu seperti OSIS dengan tujuan untuk melatih kepemimpinan murid dan memberikan wahana bagi murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan kurikuler yang sesuai. Yang kelima yaitu ada kerjasama sekolah dan masyarakat. Ada beberapa jalur yang dapat ditempuh dalam hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu antara
yaitu murid, surat-surat, media massa, pertemuan informasi, dan laporan kemajuan murid. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai administrasi pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.